guys, my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, 저는 Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kapan sih kita harus pakai ya, iya, eyo, yeyo, 입니다, 습니다. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk hit the notification bell karena setiap hari Selasa dan hari Jumat aku bakalan ngasih kalian video-video tentang bahasa Korea. Oke, di video ini aku bakalan bagi jadi 3 part, yaitu yang pertama itu yang informal atau yang casual, dan yang kedua adalah yang formal, dan yang ketiga adalah sangat formal atau yang paling formal. Oke, yang pertama adalah informal dan casual. Informal dan casual ini cuman boleh kalian pakai ke teman sebaya atau ke orang yang lebih muda daripada kalian, atau ke orang yang lebih tua juga sebenarnya boleh, tapi kalian harus hati-hati. Siapa tahu ada orang yang gak suka kalau misal kalian pakai informal. Jadi kalian harus tanya, apakah aku boleh ngomong informal ke kamu gitu. Kan ada orang-orang nih yang lebih tua tapi kayak bilang, "Hah, udahlah kita pakai informal aja" gitu. Kan ada orang-orang kayak gitu kan. Nah, kalian harus tanya ke orang itu. Kalau misal orang itu memperbolehkan kalian buat ngomong informal, baru kalian boleh pakai informal ya. Kalau sebelum orang itu bilang kalian boleh pakai informal, kalian harus tetap pakai formal. Oke? Dan mungkin orang-orang juga bertanya, kenapa sih kalau misal kita ngomong ke orang tua kita itu ngomongnya informal? Maksudnya di drama-drama biasanya kalian lihat kan, ada yang ngomong ke orang tuanya pakai formal, ada yang ngomong ke orang tuanya pakai informal. Itu tergantung dari kedekatan kita dengan orang tua. Kalian lihat sendiri kalau misal di Indonesia ada yang ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia yang kaku gitu, ada yang pakai bahasa Indonesia yang gaul gitu kan. Nah, sama juga dengan bahasa Jawa. Karena aku dari Jawa. Jadi ada yang pakainya kromo inggil, ada yang pakainya kromo, ada yang pakainya ngoko atau ngoko alus. Itu sebenarnya tergantung dari orang tua masing-masing. Apakah kalian deket atau enggak? Apakah kalian tuh memperbolehkan? Maksudnya apakah orang tua kalian tuh memperbolehkan kalian buat pakai itu? Jadi sebenarnya patokan dari informal atau formal itu intinya adalah usia. Jadi kalian harus hati-hati ke siapa kalian bisa pakai informal atau casual ini. Tapi intinya adalah kalian hanya boleh pakai informal atau casual ke teman sebaya kalian atau yang lebih muda. Dan untuk yang lebih tua daripada kalian harus pakai formal. Oke? Itu intinya seperti itu ya. Tapi namanya juga bahasa, kalian pasti bisa ngubah-ngubah semau kalian, tergantung orang yang kalian ajak bicara. Oke, daripada kelamaan intro, sekarang aku bahas yang informal. Untuk yang positifnya itu ada ida dan ta. Ida itu untuk yang berakhiran dengan konsonan, dan ta untuk yang berakhiran dengan vokal. Contohnya adalah mun, yang artinya pintu. Mun berakhiran konsonan, maka kita pakai ida, munida, munida. Itu pintu, itu loh pintu. Nah, kalau misal kopi, kopi berakhiran dengan vokal, kita pakai ta, kopi ta. Itu kopi, itu loh kopi, kopi da, kopi da. Oke, yang selanjutnya adalah iya dan ya. Iya untuk yang berakhiran dengan konsonan, dan ya untuk yang berakhiran dengan vokal. Contohnya adalah mun yang aku pakai tadi, munia. Munia. Pintu kok, itu pintu. Munia. Tapi kalau kopi, kita hanya pakai ya. 커피야. 이게 커피야. 커피야. Itu kopi. Ini kopi kok. Untuk yang negatifnya, kalian tinggal nambahin 아니야 di belakang. 아니야. 문 아니야. kopi 아니야. Gimana? Gampang kan kalau yang negatifnya? Terus kalau misal kalian bertanya-tanya yang positifnya, kapan sih kita pakai ida sama iya gitu, sebenarnya nggak ada rulesnya guys. Kalian bisa pakai yang mana yang kalian mau. Kayak misal
Ah, ada kopi. Kopi dah. Oke, gimana? Untuk yang informal gampang kan? Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu yang formal. Formal ini digunakan untuk orang yang lebih tua daripada kalian. Meskipun 1 tahun lebih tua daripada kalian, kalian harus pakai formal. Kecuali kalau misal orang itu mengizinkan kalian buat ngomong informal. Formal ini juga digunakan untuk orang asing. Meskipun orang asingnya itu kelihatannya lebih muda daripada kalian, tapi karena kalian itu gak kenal, kayak orang lewat, atau misal kalian ada di acara TV dimana kalian harus mewawancarai anak kecil, meskipun itu anak kecil, kalian tahu itu anak kecil, kalian harus ngomong formal. Yang pertama adalah kata benda plus heo. Contohnya adalah undong. Undong adalah olahraga, dan olahraga adalah kata benda. Nah, kalau misal kita mau ngomong berolahraga, berarti itu kan jadi kata kerja kan? Berarti kalian harus ganti kalimatnya jadi aku sedang melakukan olahraga atau aku berolahraga. Melakukan dalam bahasa Korea itu hada atau heo. Nah, makanya di sini kata benda plus heo itu untuk menggerakkan kata benda tersebut. Undong heo. Aku sedang berolahraga. Aku berolahraga. Undong heo. Terus yang kedua adalah kata benda plus iyeyo atau yeyo. Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Kapan kita pakai iyeyo? Kapan kita pakai yeyo? Nah, iyeyo itu buat yang berakhiran dengan konsonan, sedangkan yang yeyo untuk yang berakhiran dengan vokal. Contohnya adalah san, gunung. San itu berakhiran dengan konsonan. Jadi kita pakai apa? Iyeyo. San이에요. 산이에요. Kalau misalnya ada orang yang tanya, itu apa? 산이에요. Itu gunung. Nah, kalau misal sagwa. Sagwa artinya apel berakhiran dengan vokal, kita pakai yeyo. 사과예요. 사과예요. Kalau misalnya ada orang yang tanya, itu apa? 사과예요. Itu apel. Oke, yang ketiga adalah kalau misal kata kerja, itu kalian harus tambahin ayo atau oyo. Kalau kalian bingung kawan penggunaan a sama o, kalian bisa cek present tense di sebelah sini supaya kalian tahu. Di sini aku ngasih contoh cuma satu, yaitu 먹다. 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 Ketika ta-nya kalian hilangin, jadinya cuma mok. Mok ini bukan berakhiran vokal a atau vokal u. Dia berakhiran dengan vokal o. Tahu bedanya kan? Oleh karena itu kita pakai oyo. Mok, oyo. Mogoyo, mogoyo. Sedang apa kamu? Sedang makan. Mogoyo. Nah, kalau misalnya contohnya kita pakai ayo adalah 자다. 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 다-nya kita hilangin jadinya ca. Ca berakhiran dengan a. Kalau yang berakhiran dengan a dan o, kita itu pakai ayo. Jadi cayo. Cayo. Cayo kita bisa singkat jadi cuman cayo. Gak usah cayo, tapi cayo. Oke, sekarang kita bahas yang negatifnya. Tadi yang pertama kita bahasnya 운동해요. 운동해요. Saya sedang berolahraga. Saya sedang melakukan olahraga. Nah, kalau negatifnya, aku nggak olahraga nih. Saya nggak berolahraga. Nah, itu artinya adalah 운동 안 해요. Kalian bisa tambahin an di tengah-tengahnya untuk menjadikan itu negatif. 운동 안 해요. 운동 안 해요. Nah, kalau misal kalian ngomongin cepat, kalian bisa ngomong
운동 안 해요. 안 해요. Jadi kalian nggak terlalu ngucapin hanya 운동 안 해요. Contoh yang kedua tadi adalah 산이에요 dan 사과예요. Negatifnya adalah 산 아니에요. 산 아니에요. Sama dengan sagwa, tinggal ditambahin 아니에요. 사과 아니에요. 사과 아니에요. Untuk contoh yang ketiga, kalian tinggal nambahin an di depannya. Kalau misal yang positifnya adalah 먹어요. 먹어요. Negatifnya adalah 안 먹어요. 안 먹어요. Dan kalau 차요, kita tambahin an. 앉아요. 앉아요. Oke, itu yang formal. Sekarang kita masuk yang sangat formal atau yang paling formal, yaitu yang paling levelnya tinggi. Nah, ini tuh biasanya digunakan buat apa sih? Ini tuh digunakan untuk situasi yang sangat-sangat formal. Misal berita, atau koran, atau tulisan, karya tulis, atau misal puisi, atau kata-kata dalam novel. Dan juga kalau misal kalian ngomong ke atasan kalian, ke manajer, ke bos, atau kalian juga ngomong ke senior kalian yang kalian hormati banget. Nah, di bagian 3 ini, di bagian yang sangat formal ini, aku bakalan kasih kalian contoh vocab yang sama dengan yang di formal, supaya kalian bisa bedain apa sih bedanya yang formal sama yang sangat formal. Di sangat formal ini ada 3 bagian juga, sama seperti yang formal. Di sini yang pertama adalah kata benda plus 합니다. 합니다. Ketika di contoh yang pertama ada 운동해요. 운동해요. Di sangat formal ada 운동합니다. 운동합니다. Sama-sama undong, tapi yang satunya adalah 운동해요. Yang sangat formal adalah 운동합니다. 운동합니다. Saya sedang berolahraga. Yang kedua adalah kata benda plus 입니다. Dan ini untuk yang berakhiran konsonan sama yang berakhiran vokal itu sama aja. Kalian pakai 입니다. Contohnya adalah 산입니다. 사과입니다. Itu adalah gunung. Itu adalah apel. Nah, kalau misal di formal kita ada perbedaan kan. Tadi kalau misal san kita pakai 산이에요. Kalau sagwa kita pakai 사과예요. Kalau misal di sangat formal kita cuma pakai satu, yaitu 입니다. Selanjutnya adalah kata kerja plus 습니다 sama 빕니다. Nah, kita kapan pakai 습니다, kapan pakai 빕니다? 습니다 itu dipakai kalau misal akhirnya adalah konsonan. Contohnya adalah tadi 먹, yang berasal dari kata 먹다. Ta-nya kita hilangin jadinya 먹. Pok di situ berakhiran dengan kiok yang berarti konsonan. Jadi kita pakai 습니다. 먹습니다. 먹습니다. Saya makan. 먹습니다. Nah, kalau misal 빕니다 itu untuk yang berakhiran dengan vokal. Kita tadi punya contoh 자다 yang kita hilangin ta-nya jadi 자, 잡니다. Kita ngomongnya bukan 잡니다 ya, tapi 잡니다. 잡니다. Nah, kalau kalian bingung kenapa sih ini bacanya bukan 잡니다 atau 습니다, tapi kayak 습니다 dan 입니다. Kalian bisa cek video di sebelah sini. Aku bahas kenapa kita bacanya ini tuh bukan 습니다 atau 입니다, tapi 습니다 dan 입니다. Oke, sekarang kita lanjut ke yang negatifnya. Yang negatifnya adalah, yang pertama adalah 운동합니다. Kalian tambahin an di tengah-tengahnya. 운동 안 합니다. 운동 안 합니다. Bukan 운동 안 합니다, tapi 운동 안 합니다. Hitnya lebur ya. Terus yang kedua, akhirannya adalah 아닙니다. 산 아닙니다. 사과 아닙니다. Oke, yang terakhir, kalau misal positifnya itu
먹습니다. 먹습니다. Negatifnya ada dua macam, yaitu yang pertama adalah 먹지 않습니다. 먹지 않습니다. Dan yang kedua adalah 안 먹습니다. 안 먹습니다. Sama dengan 차, kalian ada dua pilihan, yaitu 차지 않습니다 sama 안 잡니다. Oke, aku tahu pelajaran hari ini sangat-sangat berat. Aku pun ngajarinnya ke kalian tuh kayak gimana ya caranya biar kalian ini mudah untuk memahami. Kalau ada pertanyaan, kalian segera tulis di komentar di bawah. Ntar aku bakalan bahas di video selanjutnya tentang kelanjutan dari episode ini yang susah banget. Anyway, kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe ya. Anyway, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!